Pemirsa, aksi protes terhadap PPKM ini terjadi di sejumlah wilayah di tanah air. Bahkan ada yang berujung dengan kericuhan dan sejumlah demonstran pun terpaksa diamankan oleh polisi. Dan berikut kami hadirkan sejumlah data mengenai aksi demonstrasi yang terjadi akibat penolakan PPKM berikut ini pemirsa. Di antaranya ada tanggal 15 Juli 2021 di depan kantor Wali Kota Ambon. Mereka berunjuk rasa dengan menolak PPKM Mikro, menolak adanya peniadaan sholat Idul Adha, kemudian menolak pemberlakuan kartu vaksinasi COVID-19. Polisi membubarkan paksa puluhan massa karena tidak memiliki izin dan satu orang massa terpaksa terkena pukul petugas dalam aksi unjuk rasa ini ketika petugas berupaya untuk membubarkan massa. Kemudian tanggal 19 Juli 2021 di Jalan Raden Saleh, Medan, Sumatera Utara juga terjadi unjuk rasa. Mereka membawa tuntutan meminta solusi kesejahteraan saat PPKM berlangsung. Dan dalam aksi ini pemirsa, polisi membubarkan paksa massa yang datang melakukan aksi unjuk rasa. Lalu di tanggal yang sama 19 Juli 2021 aksi unjuk rasa juga terjadi di ibu kota, tepatnya di Menteng, Jakarta Pusat. Massa menolak perpanjangan PPKM. Dan dalam aksi ini pemirsa, polisi mengamankan 15 dari 30 orang yang melakukan unjuk rasa karena mereka melawan petugas. Dan 21 Juli 2021 di Bandung, Jawa Barat di depan Balai Kota kemarin pemirsa juga ada aksi unjuk rasa menolak perpanjangan PPKM darurat. Polisi pun mengamankan sebanyak 150 orang karena merusak fasilitas umum dan melanggar protokol kesehatan. Kita lihat pemirsa, itu adalah gelaran aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah warga di tanah air. Di beberapa tempat kami mengambil 4 lokasi di antaranya pemirsa yang dimana pada saat itu ada beberapa massa yang ditahan. Saya ingin ke Pak Said Didu, kita lihat Pak Said Didu, ini massa banyak ditahan, ada yang ratusan, ada yang belasan bahkan begitu ya. Kalau menurut Anda, ini mereka melakukan aspirasinya, mereka tidak melakukan protokol kesehatan dengan tepat, mereka mungkin juga di situ merasa emosi lalu diamankan oleh pihak berwajib. Menurut Anda sebagai katakanlah pengamat sosial dan juga pengamat kebijakan publik, harusnya treatment seperti apa yang diberikan kepada pengunjuk rasa yang mungkin marah ini, Pak Said? Saya katakan sekarang yang harus diselesaikan sekarang itu adalah bagaimana mengurangi keputusasaan masyarakat. Keputusasaan masyarakat. Yang putus asa itu bukan saja rakyat, tapi aparat juga sudah putus asa melihat situasi seperti ini. Jadi jangan sampai kesalahan pengambilan kebijakan menyebabkan masyarakat di bawah itu terjadi clash karena keputusasaan. Nah, ini sangat bahaya. Di negara manapun akan menghadapi persoalan yang besar kalau rakyat sudah putus asa. Bagaimana cara mengurangi keputusasaan? Menurut saya ada beberapa langkah. Pemerintah harus menunjukkan juga bahwa pemerintah mau berkorban. Mau berkorban, kasihlah contoh simbolis umpamanya. Apakah pemerintah berkenan mengurangi gaji mereka, DPR memotong gaji mereka, lembaga-lembaga yang tidak penting juga dikurangi dulu. Contoh umpamanya staf khusus presiden milenial dan lain-lain itu dikurangi dulu semua supaya rakyat menyatakan bahwa oke, pemerintah ternyata juga mau berkorban. Nah, masyarakat jangan diminta terus berkorban sementara pimpinan sama sekali tidak mau berkorban, tidak mau mengurangi kenikmatan yang mereka peroleh. Para direksi BUMN, komisaris BUMN itu kurangilah dulu pendapatannya agar masyarakat paham bahwa di atas juga berkorban. Itu langkah pertama bahwa pimpinan mau berkorban. Yang kedua, bahwa ini masyarakat juga harus pengambil kebijakan juga harus mengambil sikap karena problemnya sekarang ini harus tegas. Problemnya sekarang ini adalah karena berubah-berubah terus. Yang dipersoalkan adalah istilah. Rakyat juga bingung mulai PSBB, PPKM, apalah istilahnya, macam-macam. Nah, saya paham bahwa kenapa istilah itu dipakai karena pemerintah pusat menghindari menggunakan undang-undang karantina wilayah, karantina. Kalau mau menggunakan karantina wilayah, maka yang pemerintah pada saat melakukan karantina wilayah, seluruh kebutuhan masyarakat harus dipenuhi. Oke, kita tahan di situ dulu Pak Said Didu, kita paham. Karena nggak punya uang. Oke, kita paham kita nggak punya uang, kita udah dapat 2 poin yang diusulkan oleh Pak Said Didu supaya rakyat juga merasa senasib sepenanggungan dan bisa ikhlas mungkin begitu ya, nggak terlalu galau lagi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini pemirsa. Kami kembali sesaat lagi.
Selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kita lanjutkan kembali kabar petang pemirsa, kabar petang pilihan. Saya sekarang ingin ke Ibu Sriadiningsih. Ibu, ini kalau kita lihat tadi apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu, salah satunya supaya rakyat bisa sedikit lebih merasa tenang adalah para pejabat, para petinggi di negeri ini mau berkorban, korbankanlah gaji mereka, sumbangkanlah gaji mereka untuk rakyat-rakyat yang tidak mampu. Ibu melihat apakah memungkinkan ini akan dilakukan dari sudut pandang mungkin anggaran dari PNS-nya sendiri mungkin bersedia, ataupun dari pejabatnya sendiri juga mungkin bersedia. Kalau menurut Ibu bagaimana? Saya kira begini Mbak Tisa, saya kira itu sesuatu yang menarik bisa kita diskusikan, tapi menurut saya adalah sangat penting sekali bagi pemerintah pada waktu membuat kebijakan itu, katakanlah akan ada PPKM darurat, itu kan pemerintah sudah tahu siapa aja yang perlu anggaran dana untuk dibantu, dan saya kira sebenarnya pemerintah bisa pada waktu PPKM darurat dilakukan itu masyarakat sudah langsung dapat dananya, katakanlah termasuk usaha mikro itu kan akan dapat, termasuk pekerja yang di bawah 3,5 juta akan juga dapat bantuan dan lain-lainnya. Itu akan mengurangi kekhawatiran dan ketakutan masyarakat. Dan yang kedua, saya kira membuat prioritas ya, sehingga pengeluaran yang tidak prioritas mungkin pada situasi seperti ini tidak harus dilaksanakan, bisa ditunda. Karena kan kita tahu saat ini prioritasnya adalah untuk penyembuhan ya. Seperti perawatan, termasuk menjaga kesehatan, vaksinasi, kemudian bansos ya, dan saya kira bansos ada banyak sekali, meskipun juga belum bisa mengcover semuanya karena masyarakat yang tidak dengan KTP di tempat tinggalnya yang pada katakanlah dari desa ke kota itu juga banyak yang tidak dapat, dan juga tentunya menurut saya dengan prioritasnya adalah untuk sosial tadi ya, semuanya termasuk usaha-usaha tadi saya sampaikan di Indonesia masyarakat terbawah, usaha mikro termasuk pekerja informal. Nah itu adalah sasaran yang sangat penting sekali, strategis, karena memang mereka adalah yang terkena dampak salah satu yang paling berat dari pandemi ini. Dan saya kira Indonesia termasuk pemerintah baik pusat ataupun daerah sebaiknya menyediakan pada mereka support, dukungan agar supaya pada saat seperti sekarang ini mereka tidak terlalu harus terpukul sekali, tidak bisa makan ataupun kesulitan ya. Dengan demikian menurut saya itu akan bisa mengurangi kekhawatiran, ketakutan masyarakat. Mengenai pegawai katakanlah mengurangi gaji, saya kira itu bisa kita diskusikan, tapi tidak bisa setahu saya dengan undang-undang yang ada, kemudian misalkan presiden dengan kepresnya membuat bahwa diputuskan semuanya menyumbang dan sebagainya. Itu nanti bisa berurusan dengan KPK. Setahu saya begitu, karena ada kasus-kasus semacam itu ya. Tapi mungkin itikat baik dari pejabat negara ataupun pegawai negeri, direksi, komisaris ya, BUMN khususnya, BUMD ya, itu dengan mereka katakanlah mengumpulkan dana untuk berbagi dan kemudian disalurkan kepada masyarakat, itu menurut saya adalah cukup bagus ya, dengan sukarela lah ya, karena kalau dibuat keputusannya saya khawatir secara legal itu nanti akan bisa bermasalah. Artinya hati para pejabat tinggi yang harusnya terketuk sendiri secara sukarela, Bu ya, untuk menghilangkan beban mungkin dari masyarakat kecil ini. Nanti kita lanjutkan kembali diskusi kita usai jeda berikut. Pemirsa, kami kembali sesaat lagi.